Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasol suwiji. Wa syurita ma'a marra liqabuliha indallahi. Wa syurita ma'a marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayakhshida biha wajhallahi ta'ala wahdah. Wa syurita lan den syarataken ma'ama ing dalem sertane perkara marra kang wis liwat apa ma liqabuliha maring den trimane liqabuliha maring den trimane salat liqabuliha maring den trimane salat indallahi ing dalem sandinge Allah indallahi ing dalem sandinge Allah subhanahu ay usabihu subhanahu nyuci akan sopo ingsun kelawan nyuci akan temenan nyuci akan sopo ingsun ing Allah kelawan nyuci akan temenan wa ta'ala lan hale mahaluhur sopo Allah wa ta'ala lan hale mahaluhur sopo Allah opo ayak sida yen taneja opo ayak sida yen taneja sapa musolli atau man pihak lawan salat wajhallahi ing ridone Allah wajhallahi ing ridone Allah ta'ala hale mahaluhur sapa Allah wahdahu hale suwiji Allah wajhallahi ing ridone Allah ta'ala hale mahaluhur sapa Allah wahdahu hale suwiji Allah wa ayyakuna lan yenta ana apa makuluhu nggon mangan apa makuluhu wa ayyakuna lan yenta ana apa makuluhu perkara kang den pangane perkara kang den pangan ne musolli wa yakuna la yanta napa makuluhu perkara kang den pangan ne musolli wa malbusuhu lan perkara kang den enggo wa malbusuhu lan Waalaikumsalam wa malbusuhu lan perkara kang den nggone musolli nggone man wa musallahu lan tempat salate man atau musolli wa musallahu lan tempat salate man iku halalan halal wa yahdira hadara wa yahdira lan nyenta ngadiraken sapa man atau musolli qalbahu ing atine musolli atau man fiha ing dalam salat falaisa mangka ora ana iku lahu kuduwe man falaisa mangka ora ana iku lahu kuduwe man min salatihi saking salate man apa ilama angin perkara aqala kang bisa ilama ang perkara akola kang angen-angen bisa sapa man ing emak bisa mabni majhul ilama apa ilama ang perkara ukila kang den angen-angen apa mak ngono bisa mabni fa'il akola kang angen-angen sapa musolli atau man ing emak minha saking salat wa ala ya'jubal nyata aja kagum aja ngerasa ujub wa ala ya'jubal lan nyata aja ngerasa ujub sapa musolli atau man biha kelawan salat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fasal ini masih membahas syarat ya, syarat-syarat dalam sholat.
Tapi untuk fasol ini syaratnya itu dari segi batin ya, dari segi batin. Yang mana sebelumnya itu syarat-syaratnya itu mengenai sholat dari segi dohir. Sekarang itu batin. Maksudnya batin gimana? Yaitu disyaratkan sesudah kita membahas tentang syarat-syarat sholat secara dohir, yaitu apa? Kemarin itu harus menghadap kiblat ya, terus masuknya waktu, Islam tamyiz, terus mengetahui akan kefarduannya sholat, kemudian tidak mengiktikadkan kefarduan dari furudus sholat menjadi sunnah, terus menutupi aurat ya, menutupi warna kulit dan lain-lain. Sekarang itu membahas tentang gimana syaratnya sholat itu supaya diterima di sisi Allah ya. Jadi supaya diterima di sisi Allah bagaimana? Yaitu harus ayaksida biha wajh Allah, yaitu menyengaja ketika sholat itu mencari ridho Allah, hanya ridho Allah, hanya ridho Allah. Makanya di dalam sholat itu kan ada bacaan ya, sebelum melakukan suratul Fatihah itu ada sholat bacaan iftitah. Sebenarnya sholat doa iftitah itu penting ya, kalau bisa sering dibaca, meskipun itu hukumnya sunnah. Dalam literal fikih itu hukumnya sunnah, tapi poinnya itu ada dalam bacaan iftitah itu. Makanya sering direnung, sering dihayati gitu ya, ketika sholat jangan asal-asalan. Misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Ini wajahtu, nah, mulai dari kalimat ini wajahtu. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimat wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sampai selesai. Itu direnungkan. Jadi jangan ketika sholat, di samping kita memenuhi syarat dari segi dohir juga, kita harus batinnya ikut hadir ketika sholat. Maksudnya gimana? Ikhlas ya. Jadi harus dengan dasar ikhlas. Tidak boleh adanya sholat itu kita dibarengi dengan akal pikiran kita, perasaan kita, nafsu kita, syahwat kita. Jadi harus benar-benar menghadap Allah. Misalkan ketika sholat jangan sampai misalkan pas Allahu Akbar kamu mikir apa gitu ya, misalkan mikiri mikiri uang, misalkan uang terus mikiri, pokoknya yang hal-hal yang makhluk itu jangan dipikiri. Misalkan kamu misalkan belum makan ya, makan apa ini, jadi enak kalau makan gambar sate kah, makan sate enak ya kayaknya, jangan. Makanya harus benar-benar ketika sholat itu jangan dibuat bercanda. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang kamu mengganggu pikiran kita, hati kita itu jangan dibuang ya, tapi dipasrahkan. Ya Allah, saya punya ini, misalkan punya masalah ini belum selesai Gusti. Saya punya utang berapa juta belum terlunasi ya Allah. Saya belum punya dapat jodoh misalnya. Disetorkan sambil ketika takbir itu mengangkat ya. Kita mengangkat tangan. Misalkan sholat isya tadi ya, usolli fardhu isya'i
arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, pas diangkat itu sembari permasalahan yang kita rasa itu disoankan ya. Maka Gusti enak priben sing terbaik buat saya. Angkat, ketika tangan menuju ke dada baru kita niat sholat. Karena ada kayak gini ya, set ya. Nah, itu ada mananya semua. Yang kayak gini itu kita pasrahkan masalah kita pribadi kita yang bersangkutan dengan nafsu, hawa nafsu, syahwat. Maka Gusti ya Allah saya pasrahkan, udah ya. Terus niat sholat. Nah, makanya dalam sholat itu yang diwajibkan itu apa? Nama sholatnya, kefarduannya, sama qasdu. Berarti qasdu, terus kefarduannya, terus apanya? Ada 3 kan? Kan misalkan ya usolli fardhu duhur, usolli fardhu isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman. Ini ya wajib ya dalam sholat, dalam niat itu 3 aja. Usollinya, terus kefarduannya, nama sholatnya. Sisanya mustaqbilal kiblat, adaan lillahi ta'ala itu sunnah. Jadi cukup misalkan saya sholat fardu isya, kalau posisinya makmum wis cukup besar. Bang, kenapa lillahi ta'ala itu bukan fardu? Karena yang namanya sholat itu jelas fardu, jelas lillah, jelas menghadap Allah. Mohon coba aja. Insya Allah ada perbedaan. Ketika kamu mempraktekkan yang saya tadi praktekkan itu, insya Allah ada perbedaan. Yang awalnya ketika dalam sholat itu masalah pribadi kamu banyak mengganggu, ketika kamu sholat, insya Allah teringan. Jadi bebannya ringan. Makanya dipraktekkan. Misalkan kamu lagi pengen apa sih? Pengen apa Pak? Pengen jadi apa Pak? Jadi apa ya? Punya istri 4 misalnya. Atau punya apa? Mobil. Punya motor gampang. Ya Allah, saya ini lagi hati saya itu kok lagi resah ini, pengen punya motor, boleh. Setiap sholat dilaporkan, disetorkan, mangga Gusti. Kayak saya misalkan, saya itu maksudnya kalau misalkan sholat seperti itu, ya Allah saya belum menemuin jodoh terbaik, maka Gusti yang terbaik buat saya apa? Siapa orangnya dan datangkanlah. Akbar, nah Allahu Akbar, terus sholat. Nah, ketika sholat kamu yang ada itu falaisa lahu min sholatihi illama ukila minha. Jadi tidak ada ketika orang sholat itu kecuali apa yang direnungkan. Renunginnya apa yang direnungin? Yang direnungin itu kita menghadirkan arti-arti bacaan sholat. Makanya kamu sering ya kalau bisa belajar memahami arti-arti bacaan sholat kan. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiru apa, walhamdulillahi katsiro apa. Yang menusuk di hati kalau saya sholat itu pas ketika itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ya, ibadahku, hidupku, matiku semua karena Allah. Benar-benar sangat menghayati. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini secara bahasa terjemah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang memelihara alam semesta, ya kan? Direnung Ar-Rahmanir-Rahim, zat maha pengasih dan maha penyayang. Rahman Rahim itu diulang-ulang karena kamu sering lupa bahwa Allah itu maha Rahman Rahim, makanya diulang-ulang. Dihayati terus kan, jangan ya asal sholat udah sholat. Justru sholat itu lambang kita itu
menghadap Sang Khalik yang menciptakan kita, yang mengasuh kita, yang mendidik kita dalam kehidupan menjadi manusia yang penuh adab, manusia yang penuh adab. Nah, makanya kan wa yahsulu dzalika bitawajju'at tam wa hudurul qalbi. Jadi salat itu bisa dikatakan hasil ketika dia menghadap dengan sempurna, hadirnya hati, terus biayaf rogohu min jami'il khawatir. Jadi mengosongkan semua kekhawatiran, ketakutan yang tidak jelas. Kadang manusia itu membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada ya. Misalnya kamu takut apa coba? Kamu takut apa misalnya? Sehingga berani kamu melanggar pondok ya, peraturan pondok. Kamu takut apa? Sebenarnya itu nggak ada apa-apa, hanya khayalan saja. Khotir ya, setan lah, tugasnya setan mengkonon. Dikosongkan semua rasa kekhawatiran, kegundahan. Hatta ya'lama ma yaqulu wa yaf'alu, sehingga ketika kita menghilangkan khawatir, kita mengetahui secara jelas apa yang saya ucapkan, apa yang saya perbuat. Kadang kamu sholat itu baca Fatihah, tapi bukan baca Fatihah. Yang dipikirkan itu bukan Fatihah. Kamu ketika ruku, seakan-akan kamu lagi nggak ruku, karena kamu lagi sholat, pikirannya di mana-mana. Pikirannya di rumah, pikirannya pakai motor, pikirannya ketemu orang tua, pikirannya ketemu tetap bengek. Makanya kan sering lupa, karena sholat itu sering lupa. Itu tugas kita ya, bukan saya berarti mengajar kitab ini saya sudah hebat, bukan. Saya lagi sama belajar. Saya juga masih proses untuk gimana caranya sholat itu khusyuk ya. Sholat itu khusyuk. Fafil hadis laisa lil insan min sholatihi illa ma ukila minha. Nah, dalam berarti hadis ya. Jadi manusia itu dalam sholatnya tidak ada kecuali apa yang ia renungkan dalam sholat, dan tidak terganggu oleh was-wasan dan bisikan-bisikan. Allah fa inna ma yaqbalullahu min sholatihi biqadril hudur. Jadi Allah menerima sholatnya hamba dengan kadar kehadirannya dia itu lagi sholat. Kalau misalkan dia semenjak takbir sampai salam hadirnya seperempat menit, misalkan hadirnya pas bacaan bismillah aja yang diterima, sisanya enggak. Ini secara batinnya, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri yang menerima sholatnya kita atau tidaknya loh. Orang tidak bisa mengklaim, menjustifikasi kamu sholatnya nggak sah, nggak khusyuk, batal, nggak bisa. Kita itu hanya tahunya ketika syarat-syarat secara zahir saja. Ketika kita ada orang tidak menutupi aurat ya, baru kita disalahkan ya. Tapi kalau mengenai masalah ini khusyuk apa enggak, hanya Allah yang tahu. Tapi ciri-cirinya itu bisa diketahui, yaitu apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Jadi sholat itu sendiri sebenarnya tameng untuk mengikis pekerjaan perbuatan keji dan mungkar. Ketika kau sholatnya itu, maksudnya kita pakai orang manusia itu hanya bisa dari sisi melihatnya isyarah. Misalkan, kok ada orang sholat terus, tapi kok perbuatannya tambah jelek. Nah ini bisa patut
Dipertanyakan sholatnya ini bagaimana? Oh no. Orang kok tiap sholat malah tidak takut, malah tambah berani ini. Apa namanya? Membentak orang tua misal. Membentak kiainya sendiri. Ini bermasalah lagi, sholatnya bagaimana? Jadi manusia itu hanya bisa melihatnya dari sisi itunya, tidak bisa melihat secara hakikat ini diterima enggak apa enggaknya itu tidak bisa. Ini tinggal kamu introspeksi diri aja. Saya juga introspeksi, sama saya juga sering melakukan keji perkara mungkar, berarti ya saya sholatnya belum benar. Nah, ngerti nggak maksudnya? Makanya kita hidup ini diniati belajar kan, supaya terus dibimbing oleh Allah. Jangan ngerasa cukup, kamu ngerasa cukup belajar kan, jangan. Dan paling rugi-ruginya orang ketika ngerasa cukup belajar, ngerasa cukup, sangat rugi. Jangan ya, Pak. Oke, jangan ngerasa bosan belajar dia, terus belajar. Bisril, saya bosan, Kang belajar Kang, bosan, jangan ya. Jaki keding. Terus kamu itu belum seberapa ya, maksudnya belum seberapa ya coba pikirin sendiri, kamu selama ini dapat apa gitu di pondok, coba aja. Ya kalau misalkan kamu bisa secara dohir, misalkan tahu rukun sholat, rukun apa, bisa apa namanya nahu sorof ya bisa. Ilmu bukan sekedar itu. Ilmu bukan hanya sekedar nahu sorof, bukan sekedar baca kitab. Apa nih baca kitab kuning mah insya Allah siapa aja bisa. Dan itu masih berapa persen? Menurut saya ketika orang bisa baca menurut saya ketika orang itu sudah bisa baca kitab kuning, itu baru satu langkah, satu tangga, alias masih punya tangga-tangga yang lain untuk perlu dipelajari, terutama belajar tentang ilmu hati, tasawuf lah, kalau istilah kitab mah namanya ilmu tasawuf. Dan itu banyak orang-orang yang masih PR, belum selesai mempelajari ilmu tasawuf, umurnya sudah sepuh apa tapi belum bisa mencerna. Kalau itu pun bisa mencerna, tapi belum bisa mempraktekkan secara realita bagaimana. Ihya Ulumuddin misalkan, banyak yang bisa baca, tapi realitanya untuk mempraktekannya bagaimana, wallahu a'lam. Paling tidak itu menurut ijtihadnya masing-masing si pembaca. Misalkan pendefinisi ikhlas menurut Ihya Ulumuddin bagaimana, tapi si pembaca beda lagi untuk mempraktekkan realita secara ikhlas bagaimana. Bingung kan? Bingung ya? Ya bukan bingung, intinya sih terus belajar, jangan berhenti belajar. Saya tuh aslinya kalau baca kitab atau apalah berani sambil diapalin tuh berani. Nggak usah ngeliat kan, berani tanding lah. Tapi belum ada tanding, bukannya belum ada tanding. Pikir-pikir saya buat apa gitu. Saya juga ini melemah, sama himmah belajarnya juga melemah. Nggak tahu ya. Ya semoga ya Allah memberi kita himmah belajar terus, jadi jangan sampai redup lah. Karena saya itu ingat makolanya Mbak Maimun Zubair. Jadi pada zaman akhir ya, zaman ya banyak maksiat, banyak fitnah, banyak apalah, jangan sampai meninggalkan ngaji ya. Jangan sampai meninggalkan ngaji sebisanya, terutama mengkaji kitab-kitab kuning. Jangan sampai ditinggalkan. Meskipun berat, saya berat ini, masya Allah. Pancing rasanya itu tantangannya sangat berat. Belajar kitab kuning di zaman-zaman sudah tua ya, bumi tua. Tapi amanat dari guru seperti itu. Kenapa? Karena secara
nilai keikhlasan orang-orang dulu itu lebih dimenangkan daripada zaman orang-orang sekarang. Ngerti ya? Kekuatan seseorang sebenarnya itu dari sisi keikhlasan, guys. Nah, untuk perbandingan orang-orang dulu dan zaman sekarang, keikhlasan yang mumpuni itu orang-orang dulu. Pengarang-pengarang kitab yang kita kaji, misalkan pengarang Sulam Topet, pengarang Zulmiyah, ikhlasnya minta ampun. Untuk yang orang-orang yang hidup sekarang, ya meskipun ada yang ikhlas tapi tidak sehebat dulu. Makanya keberkahannya berkurang, kekaromahannya tambah berkurang, keistiqomahannya tambah berkurang, sifat rahmatnya tambah berkurang. Nah, ini tambah ganas sekarang, meskipun itu gelarnya kiai ulama juga ganas, serem. Ya itu karena keikhlasannya itu masih dipertanyakan untuk zaman sekarang. Makanya penting pesannya Mbak Maimun Zubair dan kiai-kiai yang lain itu ngaji, pokoknya ngaji kitab kuning, karena sudah terbukti keikhlasan beliau. Gitu ya. Terus wa ayakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Berarti pakaian, terus apa yang kita makan, tempat yang kita gunakan itu halal. Ini secara batin ya. Itu apa yang kita makan juga harus dipikiri, bukan dipikiri, maksudnya carilah dengan usaha kita yang halal. Pakaian yang kita pakai juga halal, tempat sholat juga halal. Ini sering terjadi, saya juga kadang mikir, wah saya makan ini bagaimana. Kadang saya itu makan punya temen ya kan, makanan punya temen dimakan. Terus pakaian juga saya sering minjem tapi nggak bilang kan. Ya terus usaha. Kamu udah niat belajar aja, ya Allah saya niat belajar hidup ini untuk menjadi lebih baik dan mendapat ridho panjenengan. Makanya sering kamu bilang tuh, kalau entah sholat atau habis sholat pikirannya ilahi anta maksud wa ridho kamadri. Terus hatinya juga hadir, jangan sampai gelambiar ya. Kamu sholat jangan gelambiar. Dan wa alla ya'juba biha, dan jangan merasa ujub. Ini sebenarnya juga PR juga. Kenapa kok orang ketika tambah ibadahnya tambah, sholatnya bertambah, mana yang aneh itu kok tambah sombong, tambah ujub. Ini mesti ada yang salah. Terutama dari sisi ilmu tauhidnya itu ada yang salah. Kok bisa ya? Sebenarnya mah orang ketika sholatnya tambah rajin, baca Qurannya sering, itu tambah tambah tawadu, tambah rendah hati. Tapi yang ada malah tambah memamer-mamer. Ya, kamu mungkin tahu sendiri kan ya. Kenapa? Ya, mungkin ada yang salah, dicek sholatnya itu bagaimana, dicek. Yang saya tahu yang jelas, orang-orang kok ketika kok tambah sholatnya itu bertambah dan ibadah-ibadah yang lain bertambah kok tambah ujub, itu karena faktor gini. Mungkin dianggapnya itu perbuatan soleh yang ia lakukan berasal darinya. Ini bahaya ini. Kamu sholat, kamu puasa, baca Quran, kamu pinter, dianggapnya itu hasil diri sendiri. Ini yang salah kaprah ini. Ntar dampaknya ketika kau seperti itu, ya akan mengakibatkan ujub. Siapa sih yang sholatnya lebih hebat daripada saya? Siapa? Ntar gitu ntar. Siapa sih yang bacaan fasih Qurannya yang melebihi saya? Ntar kayak gitu ntar.
kalau menganggap dirinya itu apa, ibadahnya dihasilkan dari diri sendiri, padahal nggak tahu ibadahnya seseorang itu atas taufikullah, atas taufiknya Allah. Makanya kalau kamu ini sekarang kamu ya, kamu terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya sholat isya tadi, sholat subuh, sholat maghrib, ngonon. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa baca Quran, ngonon. Dan bacaannya, bersyukurnya itu jangan di mulutnya saja, sampai ke hati. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau misalkan Allah tidak memberi taufik kepada kita, apa yang kita perbuat apa? Makanya kita terus bersyukur, masih diberi kesehatan, masih diberi kesadaran sampai mati ya. Kita diberi kesadaran untuk sholat 5 waktu, melakukan rukun-rukun Islam sampai mati. Jangan sampai lupa, semuanya itu berkat rahmat Allah. Kalau misalkan logikanya seperti ini, insya Allah nggak terjebak dia merasa ujub, enggak. Yang ada malah selalu roja, berharap kepada Allah supaya diberi tambah ketaufikannya. Ya Allah, berikanlah rasa taufik kepadaku terus, pengen nilai ibadahnya itu bertambah, enggak malah ibadah yang ia perbuat untuk dibanding-bandingkan ke orang. Saya hebat kan, saya keren kan, jangan. Wallahualam. Ini sebenarnya sih krisis ya, dari zaman sekarang itu lagi krisis ya, krisis terutama tentang kebatinan ya, jadi hadirnya hati ketika sholat. Terus krisis tentang orang menganggap dirinya sombong alias sudah mau belajar. Menurut saya itu yang dianggap orang sombong itu ketika merasa dirinya cukup belajar. Makanya saya takut ke kamu ini ya, entah kemana ketika kamu sudah tamat dari sini, terus di tengah perjalanan kamu menganggap cukup. Saya takut banget, lebih ditakutkan Dajjal daripada itu. Saya lebih takut ketika kamu merasa sudah cukup. Bahaya sih kok dampaknya. Orang ketika sudah merasa cukup belajar itu dampaknya bahaya. Apa? Dia mengacaukan. Jadi yang ada itu membuat resah, bukan malah membawa rahmat. Jadi gitu. Ada yang tanyakan? Sebenarnya sih untuk masalah kamu belajar kebatinan itu ada mursyid ya. Mursyid itu orang tertentu, guru tertentu yang membimbing kamu secara spiritual sebenarnya. Tapi menurut Mbak Yai Idris Marzuki almarhum zaman sekarang mah sudah nggak ada mursyid yang mumpuni kan. Makanya kan pesannya Mbak Marzuki itu bukan berarti ketika tidak ada mursyid kita tidak melakukan belajar spiritual ya atau secara ruh. Maka pesannya Mbak Idris itu solusinya ada, yaitu sering membaca sholawat. Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Makanya sering-seringlah membaca sholawat. Jadi sebagai Kanjeng Nabi itu sebagai guru kita, jadi spiritual. Di samping Kanjeng Nabi, di samping Rasul, di samping Nabi juga beliau nurnya itu membawa syafaat ke kita dalam perjalanan selama hidup ya. Apalagi zaman sekarang sering baca sholawat, Bisril.
Ya, kamu kalau baca sholawat berapa kali Sril? Hah? Kalau di musola aja ya, iya kalau bisa mah dilebihin Sril. Misalkan di musola jamaah itu misalkan 11 kali, ya kamu dilebihin. Sering membaca sejarah-sejarah Kanjeng Nabi bagaimana gitu ya. Jadi imam kita jangan lupa, itu imam kita siapa? Kanjeng Nabi, jangan dilupakan. Malah kamu yang baca itu biografinya Ariel misalkan, terus sama nih artis-artis yang gak jelas. Yang jelas itu nggak memberi syafaat ke kita, malah kita ditelusuri biografinya bagaimana. Kanjeng Nabi yang selalu memberi syafaat ke kita sering kita abaikan, iya deh, sering kita abaikan. Ya sholawat juga jarang. Itu kan sungguh tidak adil. Bukan sungguh tidak adil, adabnya nggak ada. Allah alam. Ada yang tanyakan? Ya tinggal sebenarnya sih sudah dijawab sama kamu sih. Tolak ukur sholat kamu bagaimana? Ya dilihat dari perilaku kamu ini. Ngerti deh. Ya yang kamu tahu, yang tahu ya kamu sendiri. Sehari-hari kamu bagaimana ya itu. Tolak ukur sholatnya ya. Jadi nggak usah dijawab sih sebenarnya. Ya ada yang masih gini, ada yang masih itu. Itu berarti masih tolak ukur. Saya juga sama. Saya sering introspeksi. Oh iya, saya berarti masih jauh untuk memperbaiki sholat saya. Jadi saya nggak mau berhenti, terus belajar, pengen jadi paling enggak sholatnya itu ya adalah ada dampak positif lah ke sehari-harinya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Izin. Amin.